Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fandi. Ini sudah 4 dari Prodi Teknologi Informasi dari kelas Sistem Bersejarah D yang akan mempresentasikan tentang sebuah laporan praktikum saya atau mengajarkan tentang tugas laporan praktikum saya pada materi 13 itu join dan juga select bullet table. Oke, langsung saja kita ke tentang materinya dan juga soalnya. Saya share screen terlebih dahulu. Itu langsung share screen. Baik, ini terus kita ke base data, ya kita ke soalnya terlebih dahulu. Nah ini, yang di sini saya sudah mengerjakannya ya, mengerjakan soal-soalnya. Untuk yang dikerjakan soal itu soal yang tidak detail, jadi di sini saya tinggal menjelaskan saja tentang apa yang saya kerjakan dan juga hasilnya seperti apa dan apakah sudah selesai dengan implementasikan yang saya berikan. Oke. Yang pertama itu di sini ada sebuah soal yaitu dari materi select dua tabel. Jadi di sini kita akan menampilkan select itu dari dua tabel yang bisa kita gabungkan gitu. Oke. Oke, di sini yang pertama itu kita harus kerjakan itu yang tidak tebal ya teman-teman. Nah, ini kan tidak tebal, yang tidak tebal itu ada 678. Nah, di 678 ini soalnya adalah tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, tadi, kan nama kategorinya. Nah, di sini maka kita harus menampilkan nama produk, harga, serta nama. Nah, untuk kategori ini disebutkan ini beda ya, beda entity. Jadi kita harus menampilkan ini dari dua entity yang berbeda. Oke. Yang pertama-tama itu langsung ke sini. Nah, di PGI misalnya ini saya sudah melakukan percobaannya ya. Nah, jadi yang pertama di sini kita harus melakukan select terlebih dahulu seperti biasanya. Kemudian kita memberi P titik. Nah, P titik ini merupakan sebuah kayak ekstensi sebuah nama ya atau pemanggilan bahwa penjelas bahwa produk name atribut produk name itu miliknya P. Jadi P itu itu adalah bisa diibaratkan adalah singkatan atau as dari sebuah entity dari produk name tersebut. Jadi bisa dibisarkan bahwa produk name tersebut adalah entity dari P. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita lanjut lagi dengan Unipress bahwa dia juga termasuk dalam entity P karena dia juga termasuk dalam atribut dalam entity produk. Nah, kemudian di kategori ini karena dia termasuk dalam tabel kategoris ya, ada sendiri tabelnya, maka dia masuk ke tabel ini, tabel C. Nah, untuk from ini kita langsung produk P. Nah, produk P ini bisa dibilang kayak produk itu aliasnya itu adalah P. Di produk itu bisa dialiaskan dengan nama P, kemudian kategori juga bisa dialiaskan dengan nama C. Nah, kemudian di sini kan ditanyakan terurut berdasarkan nama kategorinya. Maka kita lakukan order by, yaitu function order by pada SQL dengan C titik kategori name ya sebagai penjelasnya. Jadi dia diurutkan berdasarkan nama kategorinya. Oke. Jika kita coba run, kita langsung select semuanya, kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Maka dia akan menampilkan sebuah produk nama produknya, kemudian harganya dan juga kategori name-nya. Dan untuk urutannya sudah terurut ya berdasarkan kategori name-nya ini. Dia mulai dari B, first, sampai ini yang abjad yang terakhir ya, yang paling depan terakhir. Oke, lanjut lagi ke nomor yang ketujuh. Nah, yang nomor ketujuh ini adalah tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya bahwa yang ditambahkan nama customer, menu identifikasi pembelian. Nah, ini sudah berbeda. Jadi kita harus menampilkannya itu dari dua entity yang berbeda ya. Jadi yang pertama-tama di sini ada customer, kemudian ID, kemudian tanggal pembeliannya ya. Nah, di sini bisa dilihat di SQL-nya. Jadi select C company. Ini diambil dari customer ya, dari entity customer. Jadi company name itu dari sebuah atribut dari entity customer. Kemudian di sini ada A itu kita misalkan bahwa dia itu miliknya entity order ini. Jadi order ID itu masuk atribut dalam orders, kemudian order date itu tanggal order juga termasuk dalam orders. Jadi cara menampilkannya itu sama seperti tadi ya. Jadi kita tinggal select saja dan ini juga diurutkan ya. Iya, diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Oh, ini berdasarkan nama perusahaan. Tidak salah, maka kita C.
ini. Nah, seperti ini kita select. Nah, ini. Jadi di sini dia akan menampilkan sebuah company name yang dari entity customer, kemudian dia akan menampilkan order ID dan juga order date itu dari entity orders, dan juga dia terurutkan berdasarkan nama perusahaan atau company name ini. Maka dia akan turut, oke? Bisa dilihat di situ. Dia akan menampilkan order date dan order date. Di sini juga ada tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, gampang ya, sama. Jadi kita tinggal sama saja, kita hanya tinggal memanggil order ID, kemudian order date, kemudian serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, P produk ID. Tapi bedanya ini berbeda ya. Ini berbeda, tidak, maksudnya kita memanggil P produk ID itu bukan dari produk, bukan dari ID-nya yang di entity produk, tapi di entity order detail. Mengapa kok kita mengambil di entity order detail? Karena yang ditanyakan di sini adalah ID barang yang dibeli pada order tersebut. Maka yang dibeli pada order tersebut adalah produk yang berrelasi dengan orders. Jadi produk itu yang sudah yang sudah di order gitu. Jadi kan maka kita membutuhkan sebuah relationship untuk memanggil hal tersebut. Maka bisa kita pakai dengan order detail ini, karena di order detail itu dia punya foreign key yaitu dari ID produk. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa kita select. Nah, maka dia akan menambahkan hasil seperti ini. Jadi produk ID-nya ini adalah produk ID yang sudah di order. Jadi bukan produk ID yang awalnya dari produknya sendiri itu bukan, tapi produk ID yang sudah mengalami transaksi order seperti itu. Kita lanjut ke B. Di sini B yaitu mengerjakan soal dari 4, 5, 6, dan 7. Oke. Yang di B ini yaitu yang pertama-tama adalah tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Jadi ini sudah bisa dilihat ya. Jadi di sini bisa kita lihat yaitu serta harga barang yang terjual. Maka bukan harga barang yang awal unit price-nya, tapi harga barang yang sudah terjual. Maksudnya yang sudah mengalami penjualan gitu. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Untuk lebih jelasnya ini kita langsung saja ke kodenya, yaitu yang pertama kita select the order ID. Jadi di sini yang pertama kan yang ditanya itu ada tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta barang yang terjual. Nah, untuk melihat ID order yang sudah atau harga barang yang terjual itu kita harus menghubungkannya dengan order detail terlebih dahulu. Jadi agar mengetahui bahwa oh ini yang akan berhubungan ID ordernya gitu. Kita hubungan dia yang kita ambil dari order detail. Nah, kemudian untuk order date ini sama, kita ambil dari tanggal yang dari orders A. Kemudian untuk yang produk ID ini kita ambil dari foreign key-nya dari order detail. Nah, kalau untuk yang unit price ini, nah ini kan nanti ini akan mengikuti sesuai dengan produk ID-nya. Begitu. Jadi ketika produk ID kita panggil dari order detail, maka unit price tersebut akan muncul sesuai dengan ID yang kita panggil. Jadi termasuk sebuah foreign key-nya gitu. Jadi data yang muncul adalah termasuk data yang kita panggil dari ID produk ID yang sesuai dengan order detail tersebut. Maka jika kita di ini juga ditanya, nah ini P produk ID and order sama dengan ID. Jadi di sini sebagai sebuah penjelas ya, bahwa yang akan di outputkan atau yang akan dikeluarkan dalam ini di run terminal ini ya, data outputnya itu maka yang keluar itu harus yang ID-nya itu sama yang ada di order detail. Jadi misalnya sebagai bentuk kayak ini akan dipakai di order detail, dan atau itu yang biasanya itu adalah sebuah foreign key-nya. Pokoknya sebuah ID produk, baik produk maupun order yang sudah menjadi foreign key di order detail gitu. Jadi bisa kita run di sini. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Maka dia akan menampilkan sebuah harga ya. Pokoknya intinya itu yang di harga barang yang terjual. Jadi yang sudah terjual semuanya akan ditampilkan di sini. Begitu. Kemudian di sini ada tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, ketika sudah ada kalimat penjelasan yang bertugas, maka dia yang bekerja jam teritorinya, bukan dari
nama employee yang biasanya yang tidak bertugas, atau nama employee semuanya bukan, tapi kita menampilkan nama employee yang dia bertugas. Oke. Jadi di sini sudah ini ya, yang pertama kita menggabungkan namanya, yang kita beri nama employee, ya ini atribut narasi dan juga first name. Ini kita panggil territory description-nya, karena di sini sudah dijelaskan ya, nama turun tempatnya, turun description-nya. Terus untuk formnya itu kita mengambil 3, yang pertama dari employee, data employee-nya, entity employee, kemudian territory, dari entity territory, kemudian employee territories A, atau employee. Terus kenapa kita kok memakai employee territories A ini? Karena itu merupakan sebuah cara agar kita mengetahui employee mana yang sedang bertugas. Jadi kemudian kita memakai where employee ID, yaitu ID yang dari entity employee sama dengan entity yang ada di employee territory. Nah, jadi itu seperti kayak penekanan ya, sebuah penekanan bahwa yang akan didapat itu adalah ID yang sama yang ada di employee territory. Sama juga teritorinya kita tampilkan yang ada di territory employees. Oke, jadi kita run di sini. Nah, di sini maka kita akan bisa melihat bahwa ini adalah sebuah employee yang bertugas di yang sedang bertugas. Kemudian di sini kita lanjut ke nomor 6, yaitu tampilkan nama customer order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, di sini kan sudah ada kalimat penjelasan lagi bahwa nama shipper yang mengirimkan barangnya. Maka kita harus menampilkan sebuah data yang tersebut sudah dikirimkan begitu, atau yang mengirimkan barangnya di shippernya. Nah, caranya sama ya, seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya itu kita gampang. Jadi karena nama ship name ini sudah ada di bagian entity orders ya. Jadi kita nggak perlu lagi kayak membuat entity ship name dibuka kembali atau menjadikan tidak usah. Kita langsung saja ambil dari ship name yang tersebut. Maka yang pertama itu kita buat contact name ya, customer-nya. Karena customer bukan nama customer-nya itu kita bisa ambil dari contact name, atribut contact name. Kemudian kita masukkan customer C. Kemudian kita pakai ordersnya ya, oh iya, ordersnya dipakai dari entity entity order date, kemudian entity ship name. Oke. Nah, di sini kan bertanya-tanya, kenapa ini kok pakai from order detail A, padahal yang di bagian atas ini tidak ada hubungannya dengan order detail A. Nah, di sini penggunaan order detailsnya itu ya, entity order detail kita gunakan di where-nya. Karena kenapa? Karena di sini ditanyakan adalah yang mengirimkan barangnya. Lalu order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Karena menurut saya itu dia yang berproses itu, tapi kalau nggak pakai ini juga bisa ya, maksudnya langsung tanpa itu, jadi tinggal begini saja. Nah, seperti ini sudah akan, nah nanti akan sudah keren ini nama-nama yang akan mengirimkan barangnya gitu. Nah, di sini pertanyaannya cuma tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Ya, berarti nggak usah menampilkan barang yang sudah di order, tapi barang yang shipper yang mengirimkan barangnya. Ini nggak perlu ya, ini saja sudah benar. Kemudian di sini tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Berarti yang pertama-tama itu kita harus supplier dengan kategori barang yang dia supply gitu, yang dia ikut menyuplainya gitu. Jadi dia masuk dalam sebuah relasi juga ya, kategori antara supply. Kemudian kita menampilkan S komponennya, yaitu nama-nama supply-nya. Kemudian kita tampilkan kategori barangnya di select-nya yang kita pilih. Kemudian kita di from ini kita gunakan supplier S, kategori S, dan juga produk P. Nah, untuk produk P sendiri ini merupakan sebuah pengambilan produk mana yang berhubungan gitu loh, yang berhubungan dengan supplier, atau supplier mengirimkan produk yang mana. Itu terus untuk mengetahuinya itu produknya itu kategori yang mana, itu yang kita ambil dari P kategori. Karena dalam tabel dalam entity produk itu dia sudah mempunyai forum key dari supplier dan dari entity supplier dan juga dari entity kategori. Maka kita bisa menentukan bahwa barang mana yang disuplai dari supplier tersebut dengan jelas seperti berikut ini. Jadi from suppliers A kategori C dan produk P ini. Nah, untuk produk ini
tidak anu ya, kita gunakan untuk di webnya. Jadi where supplier ID sama dengan page supplier ID, maka di sini merupakan sebuah barang yang sudah disuplai dalam produk tersebut. Jadi kita bisa mengetahuinya. Nah, kita tinggal select semuanya sekarang. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini sebuah barang-barang, sebuah nama supplier dengan jenis barangnya yang sudah ada di tabel produk tersebut. Begitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke C ya. Yang C ini select model tabel dengan syarat. Jadi di sini kita seperti men-selectnya itu dengan suatu syarat tertentu ya, kayak misalnya yaitu memakai web. Nah, di sini bisa jelaskan ya. Tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dari harganya di bawah $10. Maka di sini kita bisa ambil sebuah syaratnya itu di kategori beverage dan juga harganya di bawah $10. Maka tampilkan nama-nama produk, harga, oke. Jadi kita mengambil dari dua entity ya di sini. Jadi di sini ya. Nah, ini yang pertama itu kan kita ambil dari product name, dari entity produk, kemudian harga ini dari entity produk juga, dan kategori juga dari kategorisnya. Kita ambil semua untuk menampilkannya. Nah, untuk syaratnya itu kita gunakan harga ini, katanya kan harganya ya, harganya di bawah $10. Ini kurang dari 10, kemudian kita pakai N. Nah, kemudian kita pakai kategori name, I like beverage. Nah, kenapa kok memakai I like ya? Agar jika kita masukkan sebuah string maupun itu huruf kecil huruf besar, maka dia akan terikut sesuai dengan nama yang kita berikan gitu. Sesuai dengan hurufnya ini. Kita select ya. Nah, di sini dia akan menampilkan sebuah harga yang di bawah $10 dan juga kategorinya yang termasuk beverage seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor soal yang nomor 6 di sini ya. Di sini yaitu tampilkan nama perusahaan, customer asal USA, order ID, transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 97 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, di sini syaratnya itu di sebelum tahun 97 dan juga terurut bersama pembelian. Jadi kita pakai order B ya. Nah, yang pertama-tama yang harus kita tampilkan adalah nama perusahaan customer asal USA. Yang pertama kita tambahkan nama customer ya. Untuk ini kok nama customer saya ini kok pakai yang company name ya ini. Kemudian ini dia nama perusahaan customer, nah ini company name-nya. Kemudian order ID, nah ini order ID sudah kita masukkan. Kemudian yang oh ya tanggal pembelian turun. Oh ya ini kita masukkan tanggal pembelian juga. Nah, kita di sini menggunakan dari dua entity ya. Yang pertama ini dari customers agar kita bisa menampilkan sebuah company name-nya customer tersebut. Kemudian dari entity order juga. Kemudian di sini dengan syarat bahwa customer ID, di sini dengan syaratnya itu yang memberikan barang untuk order yang tujuan bilangnya. Bukan yang itu, tapi order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum. Nah di sini kenapa kok saya ini kok memakai customer ID sampai dengan customer, karena di sini ya yang di sini yang ditanyakan itu order ID transaksi yang pernah dilakukan. Nah, jika yang pernah dilakukan tersebut, maka dia termasukkan bahwa ordernya itu yang sedang terjadi atau yang sudah memiliki relasi dengan customer. Maka cara memperjelasnya itu joinnya itu seperti ini, di mana customer ID sama dengan atribut customer yang berada di jadi customer tersebut adalah customer yang sudah melakukan transaksi. Nah, untuk ketika sudah melakukan transaksi, maka kita beri dia N dengan fungsi yaitu start here untuk kita lebih menjelaskan bahwa hanya kita ambil tahunnya saja dalam tanggal tersebut yang kurang dari 1997. Nah, kita diurutkan berdasarkan tanggal, maka kita select. Nah, ini dia. Jadi ini kalau kita nggak kasih customer ID dan juga customer ini ya, nanti yang akan tampil itu mungkin yang ordernya itu yang di bawah 97, tetapi kita nggak tahu apakah dia yang melakukan transaksi order berdasarkan dia customer-nya sudah berorder atau belum gitu. Kita nggak tahu, atau perusahaan namanya ini yang melakukan order tersebut kita nggak tahu. Jadi
harus diberikan penjelasan seperti itu agar dia memiliki relasi dalam entity order bahwa dia sedang melakukan transaksi order tersebut. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tidak. Kalau mengirimkan barang untuk order yang sama dengan relasi yang tersebut, nah sini. Jadi yang pertama ini kita gunakan kontak name ya, nama customernya. Ini kok select nama customer. Yang ini, nah yang ini. Select kontak name, ini nama customer, terus kemudian ada order ID. Nah, order ID. Kemudian nama shipper. Nah, ini dengan barang yang tujuannya itu sama dengan negara asal. Oh ya, tanggal order juga. Kemudian ada shipper name-nya. Nah, diberikan barang untuk order. Nah, ini sama ya. Ini barang yang harus kita order. Maka di sini ada seperti ini. Kemudian diberi jelaskan ya bahwa diberi penjelasan yaitu tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee. Oke. Jadi caranya seperti ini. Pertama kita tampilkan semuanya ya. Ini pakai from customer C order sama kemudian employee. Nah, kenapa kita kok memakai entity employee? Karena itu sebagai syarat bahwa employee dilakukan setelah tahun 1997 ini. Negara asalnya sama dengan employee. Nah, maka kita harus melakukan sebuah syarat menggunakan pembuatan syarat itu dengan where. Kemudian kita pakai a country karena katanya country itu sebuah negara. Kemudian sama dengan o.0 ship country. Nah, untuk o.0 ship country tersebut ini kita ambil dari sebuah order yang mengirimkan atau tujuan pengirimannya itu sama dengan negara employee-nya seperti itu. Kemudian kita extract from their order date-nya itu, ordernya itu kita ambil lebih dari 97. Nah, seperti ini. Oh ya, kok katanya mungkin ya. Ini kan katanya tadi customer-nya yang yang order ya. Kok enggak disamakan juga. Nah, nggak perlu ya, karena di sini sudah syaratnya ini cuma order yang tujuan pengirimannya. Jadi yang tujuan pengirimannya kan cuma ya kayak ya ini tujuannya ke sana. Jadi cuma itu sudah termasuk intinya. Nah, ini sebenarnya juga sudah ini dan mau ship country ini kan di order ini sudah termasuk ya. Bahwa tujuannya akan ke sana ini sudah termasuk. Tinggal kita select ini. Nah, maka di sini akan muncul sebuah ship namanya dan juga order ID, order date-nya, kemudian kontak name-nya ini. Kontak itu bisa nama customer-nya. Nah, ini yang tadi adalah untuk produk yang harganya 5 sampai 10 tambahkan nama-nama supaya bisa nama kategori barangnya. Sama ini ya. Nah, ini jadi kita pakai X contact name supaya namanya, kemudian kita pakai kategori name. Nah, kategori barangnya seperti ini, kategori C, produk P ya. Untuk produk P ini kita ambil dari page player ID ya, yang supaya kita tampilkan untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tambah nama-nama supplier, misalnya nama kategori barang. Jadi di sini kita menggunakan sebuah penjelas bahwa produk yang berhubungan dengan supplier ID dan juga yang punya yang suppliernya sudah menyuplai barangnya ke produk belum jadi produk ya. Kemudian di sini N kategori ID sama dengan P kategori ID ini sebagai penjelas juga bahwa itu adalah kategori yang berhubungan yang sudah berelasi dengan produk. Kemudian tampilkan nama-nama supaya bisa nama kategori barangnya, ya betul. Kemudian untuk produk yang harganya dimasuk ini, maka kita gunakan period price between 5 and 10. Ini yang kita select. Nah, ini. Maka hasilnya akan ini. Jadi ini adalah sebuah nama yang ya ini kategorinya yang 5 atau 10 harganya. Dan juga barang yang sudah disuplai begitu.
Nah, dan lanjut ke soal yang terakhir, tinggal 3 soal ya. Di sini ditanyakan yaitu jika E1 money dan uang, tunjukkan key di A1 dan A2 employee 1 yang kedua, lalu menjoin dan mereka yang menjadi manajer tersebut. Maka tinggal saja kita cek ya dengan fungsi seperti ini tadi. Nah, ini kelihatan. Nah, fungsi ini tinggal kita cek dan kita run. Nah, ini. Dan untuk menjadi pimpinan ini. Nah, ada filter ini. Nah, yang cara macamnya dengan cara mengatasi teks ini, kita menggunakan report terlebih dahulu untuk sebuah sintaknya. Di nomor yang ke-6, tapi langkah oke, jadi sama saja ya. Karena dia bisa, karena dia juga mempunyai relasi sendiri, bila satu antara bila duanya, maka tinggal kita run. Nah, sama yang ini ada nulnya ini bahwa ya dia tidak memiliki kemungkinan seperti itu. Dan terakhir yaitu sampaikan 6 langkah bahwa selama langkah pimpinan termasuk pimpinan tidak memiliki beban dan beban tidak. Nah, ini langsung kita gunakan full auto join ya. Nah, di sini jadi akan terlihat mana yang tidak memiliki pimpinan, dan juga karena kita memakai full auto join. Jadi full auto join ini kita akan menampilkan bahwa mana sih idea tidak memiliki relasi atau mana yang tidak memiliki relasi dengan entity tersebut. Nah, seperti ini. Ya, selesai ya. Oke. Jadi itu adalah laporan kerja saya. Pendukung saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Alfani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.